terakhir. Kalau kita memilih misalkan cantik enggak, harta kaya enggak, kemudian bukan turunan para ulama, tetapi dia memiliki agama yang kuat, pas bijahidin, pilih perempuan yang memiliki agama. Tadi bagian yakin itu yang akan membawa keberkahan. Doh, ya, itu perintah kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian, wala abdul mu'minul khairu, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Dan jangan menikahi kalian semua al-musyrikin kepada laki-laki yang musyrik. Perempuan kita, ini anak kita perempuan, menikahi orang musyrik jangan, orang kafir jangan. Jelas itu dalam pernikahan pasti tidak sah. Gitu ya, itu jangan sehingga apa? Hatta yu'minu, sehingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya, hatta yu'minu, sehingga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wala abdul mu'minun khairum min musyrikin. Dan abid yang mukmin itu lebih bagus daripada laki-laki yang musyrik kepada Allah. Itu ya, walaupun abid tapi kalau mukmin, nah itu lebih bagus daripada misalkan laki-laki yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa. Intinya, nah ini walau ajabatku, walau memang mereka itu lebih ganteng, hartanya lebih banyak, gitu ya, itu tidak apa-apa. Gitu. Tapi tadi ujung terakhir pas bijahidin, pilih yang memiliki agama yang kuat itu, ya. Walau ajabatku, ulaika. Kenapa? Karena mereka ahlul musyrik, ahlul musyrik yad'una ilal khair, mereka akan mengajak kepada neraka. Hidup di alam dunia kita tidak akan selamanya. Ya, di dunia enak. Makanya ad-dunya jannatul kafirin. Dunia itu adalah surga bagi orang-orang kafir dan neraka bagi orang-orang wajannatul ad-dunya jannatul kafirin. Dunia itu adalah merupakan surga bagi orang-orang kafir. Nah ini makanya kita jangan khawatir, tenang saja, ya. Nah ini walaupun memang mereka lebih ganteng, lebih cantik, ataupun lebih cantik, ataupun lebih kaya, tidak apa-apa. Lebih baik kita pilih yang memiliki agama, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Kenapa tadi itu tadi alasannya? Yad'una ilan nar. Sebab orang-orang yang musyrik kepada Allah itu akan mengajak kepada neraka. Makanya ada di dalam kitab Tumitub ya, kata Syekh Jainuddin Al-Malibari bahwa tempat kembalinya orang-orang kafir yaitu ke nerakanya. Wa inna marji'a lil kafirin li jahannam wa inna marji'a muslimin li jinanihi. Sesungguhnya kembalinya orang-orang musyrik atau orang-orang kafir ke nerakanya, dan kembalinya orang-orang mukmin pasti ke surganya. Walau asik, walaupun dia bukan maksiat, tetap ujung endingnya tetap dia akan masuk ke surga. Tapi tadi ada yang mampir dulu, ya. Jadi sapoe sarua jeung 1000 tahun, sapoe dina neraka sarua jeung 1000 tahun di dunia. Coba yang ya, masya Allah. Eta makana doana Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina ada. Sedikit pun saya tidak mau mencicipi kepada siksa neraka. Seketik oke pun ya, untuk mencicipi kepada siksa neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini nyawala taqul apa nama? Ulaika yad'una ilan nar. Sebab orang-orang yang musyrik yad'una ilan nar, pasti mereka akan mengajak kepada ilan nar, yaitu kepada neraka. Ya. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah. Dan Allah Subhanahu wa taala ala lisan Rasulih, dengan lisan-lisan para Rasul Allah Subhanahu wa taala, yad'una ilal jannah, mengajak kepada surga wal maghfirah dan maghfirah. Cuma tadi kebaikan itu banyak rintangannya. Ya,
al jannatu hufat bil makari wan nar hufat bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan segala kemalasan. Pak Sayuti nya oke, rek ngaji males, sholat males, padahal sholat pakai 5 menit tapi malas luar biasa ya. Ngaji ini kalau juga ngaji ya, ngaji luar biasa, malas luar biasa, karena sangat besar pahala ngaji, sangat besar luar biasa ya. Nah ini karena ngaji itu pokoknya ngaji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan misalnya, tapi ngajinya, berangkatnya dari rumah ke masjid. Kalau sudah ngaji itu mau bisa mau enggak urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi pahala luar biasa ya, banyak, sangat luar biasa, tidak bisa diucapkan lah ya. Itu pahala daripada tolak ilmu. Nah ini karena yakuna ilan nar wallahu yaqilal jannah, dan Allah mengajak ilal jannah kepada surga, wal maghfirati, dan maghfirah, ampunannya, biiznihi, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya fatajibu ijabatuhu bitajwiji awliyaihi. Nah tadi dengan sebab menikah tadi, insya Allah orang yang tadinya miskin, makanya kata guru saya, yes, kalau kamu mau kaya nikah. Soalnya begitu. Kalau kamu mau kaya nikah, insya Allah. Kalau dengan nikah, insya Allah, insya Allah. Ya, makanya terayat berbahasa kalau terlalu namanya terayat benghar lelengohan. Begitu ya, berbahasa kalau tiama terayat benghar lelengohan pada sayuti. Makanya kalau memang kalian mau kaya nikah. Kenapa? Karena rezekinya pun sudah beda. Dengan orang yang menikah dengan orang yang belum menikah, beda jadi lagi ya. Dan dari apa, dari segi imam juga kita tetap harus orang yang sudah menikah. Nah, itu ya luar biasa. Makanya lebih banyak keuntungannya ya dari orang-orang yang sudah menikah. Wa yubayyinu ayatil linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada ayat-ayat Allah kepada seluruh manusia yang tadzakkarun, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Tapi masih ada ya, orang muslim menikah dengan orang kafir. Ada enggak? Orang kafir menikah dengan orang muslim. Tapi kadang-kadang itu bukan karena kekayaan kan? Ya, betul kan, kekayaan tidaklah. Karena di sini, walau takut, kalau Allah sudah tidak ridho, pasti oleh Allah akan dihancurkan. Walau takut. Ya, ini ayat-ayat yang sebelumnya. Ya, dan kalau kalian ini tidak tidak menyantuni kepada anak yatim, harta kalian tidak dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'natakum, yakin oleh Allah akan dihancurkan. Nah ini makanya tadi kalau memang harta kita tidak dipakai di jalan yang benar, kita akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya walau sya'allahu la'natakum, innallaha azizun hakim. Dan kalau Allah menghendaki la'natakum, yakin Allah akan menghancurkan kepada harta-harta kalian semua. Nah ini, jadi artinya tetap kita menikah bukan untuk apa-apa, tapi kita menikah untuk ibadah kepada Allah. Gitu ya. Ini makanya larangan bagi orang-orang muslim untuk menikahi kepada orang-orang kafir, kecuali kalau orang kafirnya sudah muslim, baru silakan dinikahkan. Gitu ya. Jangan orang muslim menikah dengan orang kafir, kafir menikah dengan orang gitu ya. Nah ini tidak boleh. Karena orang mukmin harus menikah dengan orang mukmin lagi. Makanya bisa disebutkan itu tadi ayatnya, turun ayat ini karena orang itu merasa malu ketika menikah dengan seorang amat. Itu ya, merasa malu kan. Istri saya itu. Nah, kan dijawab, wala amatum mu'minah khairum min musyrikatin. Amat itu lebih bagus kepada kalian semua daripada yaitu perempuan yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanya wa yubayyinu ayatihi, Allah menjelaskan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia,
la'allahum yatadzakkarun, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Nah ini jadi bagi kita ini tadi saya sudah bilang bahwa kalau memang seperti tadi dia udah menikah kemudian dia membaca 2 kalimat syahadat, kembali lagi kepada agamanya, jelas dia sudah cerai, tapi cerai secara agama cerainya. Ya, kalau mereka berhubungan jelas masuknya kepada zina. Nah, itu mana harus hati-hati, ya, harus dikontrol. Dan kemudian ini urusan dengan tolaknya, karena kan tolak itu dalam kitab Fathul-Mu'in ada disebut dengan tolak rujuk, ya. Ada tolak kedua, ada tolak bain, ya. Rujuk itu adalah tolak 1, tolak 2, itu tolak rujuk, ya. Tolak 1, tolak 2. Kalau misalkan istri kita ditolak 1, boleh selama iddah belum, ya, boleh kita rujuk lagi, tidak apa-apa, ya. Makanya sok ayat peribahasa, pajar maneh nganyam samak, deg-degan bali motongan, pajar maneh noong anak, ai horeng noong popotongan. Padahal bahasa gitu dianya. Nah, ya itu. Jadi kadang-kadang, nah ketika itu rojak tuki, misalkan nih istri kita sedang nyapu, setelah dipikir-pikir, wih masih cantik misalkan, ya, rojak tuki, dirujuk kamu sama saya, jadi tidak usah pakai saksi. Ini Pak Ahmad jadi rojak tuki, saya rujuk kamu jadi, ya. Nah itu kenapa? Karena itu masih dalam istri kita. Kalau selama belum lepas idah, berapa kalau idah yang ditinggalkan ini, ditinggal misalkan yang bercerai, tapi secara hidup itu 3 bulan 10 hari. 3 kali sucian, gitu ya. Kalau yang ditinggalkan meninggal, nah itu berarti 4 bulan 10 hari. Nah itu, jadi selama di dalam iddah itu tidak boleh, ya. Nah ini, jadi tidak boleh apa mati, tidak boleh. Itu selama dalam iddah. Makanya yang namanya tolak rujuk itu silakan boleh kembali lagi selama belum lepas iddah. Istri bulan 10 kue batu kaji mampu ya aku jawab setuka aku tuka lagi, ya perlu saya terima dong ya itu saya tidak ya itu sini selama belum lepas idah itu silakan kita rujuk kembali, gitu ya. Tapi kalau sudah lepas idah jangan, tetap kita harus ke KUA lagi, gitu ya. Nah itu yang paling itu bain, ada bain sugro, ada bain kubro. Apa bain kubro? Bain kubro itu tolak 3. Ini bahaya nih, ya. Paling banyak tolak itu cuma 3, itu paling banyak. Saya tolak orang musyawarah kata Bapak, jika dia tolak mana saya tetap tolak 3 jatuhnya. Itu yang itu disebut tolak bain, itu tidak boleh kembali lagi kecuali harus memakai muhalil. Muhalil itu artinya dia harus nikah dulu dengan orang lain. Nah itu baru setelah menikah dengan orang lain kemudian dia cerai, nah baru kita mau kembali lagi baru bisa. Itu harus pakai muhalil dulu, ya. Itu dikulik-kulikin Pak Haji Mahmud, ya. Nikah tuh banyak lah, tapi Allah lagi itu bisa. Baik betapa terus kembali, ya. Baik betapa terus kembali, terus kita betapa. Itu tidak boleh memakai waktu. Tidak sah menikah memakai waktu. Saya nikah untuk kamu 1000 tahun, nggak bisa. Wah itu kalau pakai waktu namanya tidak boleh. Ya, ini jadi tolak itu. Tolak bain sugro namanya itu. Bain kubro itu bain kubro. Apa bain sugro? Bain sugro mah tolak 1, tolak 2 tapi harus dibayar. Itu ada bain sugro, itu namanya bain sugro. Kalau bain kubro tadi tolak 3. Itu paling banyak tolak adalah 3. Kita tidak boleh rujuk kembali kecuali kalau dia harus memakai muhalil. Artinya muhalil itu dia harus menikah dulu dengan orang lainnya. Nah, makanya aku pikir-pikir gitu ya. Ketika kita mau menceraikan istri, pikir-pikir dulu dengan 1000 kali nih, gitu ya. Memikir-pikir dulu. Makanya nikah itu halal, tapi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi apa namanya? Ini untuk menjelaskan ayat-ayat Allah. Nanti ini diuraikan semuanya di dalam kitab fikih, terutama di dalam kitab Fathul Mu'in yang disebut dengan bab munakahat. Gitu ya. Ada kan di dalam kitab fikih itu ada 4 fan, ada munakahat, ada jinayah,
Intinya ada ujian tentang masalah ibadah, tentang masalah pernikahan, tentang masalah perdagangan, bermacam-macam bentuknya. Nah ini makanya tadi ya tentang masalah pernikahan, nanti tentang masalah orang di sini ada nanti di ujung, yaitu salah satakurunya. Salah satakur itu berarti sudah 3 kali sucian. 3 kali sucian itu berarti sudah 3 kali haid. Nah itu berarti sudah bersih namanya. Itu yakin nanti ada disebut dengan idah. Nanti ini ke depan lagi ya. Nah ini makanya sampai di depannya tuh karena wayas alunaka ya. Wayas alunaka adil mahid, yaitu tentang perempuan-perempuan yang sedang datang bulan, itu perempuan-perempuan yang sedang haid. Nah nanti ini ke depannya ya. Ini saja dululah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kesimpulannya bahwa tidak boleh seorang laki-laki mukmin menikah dengan perempuan yang musyrik, ataupun perempuan yang musyrik menikah dengan laki-laki mukmin, itu tidak boleh. Intinya tidak sah perkawinannya dan pasif itu perkawinannya. Kenapa? Karena sudah berbeda agama. Nah, itu ya, karena kita harus hati-hati. Jadi mudah-mudahan terutama kita bisa mendidik anak-anak kita, gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penerus anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab anak kita merupakan aset kita, ya. Kenapa? Di dunia ataupun di akhirat. Contoh, kita sudah meninggal, anak kita sedang haji, tetap siksaan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya Pak Haji Sayuti, bapaknya Pak Haji Makmur sedang disiksa oleh Allah misalkan di dalam kubur. Anaknya sedang mengaji, diangkat siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena melihat anaknya sedang ngaji. Sebab amal anak itu merupakan amal kedua orang tua. Makanya ada di dalam hadis Kanjeng Rasul, awaladin solihin yadulahu, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.